Ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Taman Nasional Gunung Rinjani para pendaki. Nama saya Muhammad Iza Mamekwan atau teman-teman bisa panggil saya Iza. Guide atau eco guide di Taman Nasional Gunung Rinjani akan melakukan briefing atau menjelaskan beberapa pengertian tentang Taman Nasional Gunung Rinjani. Ya, Taman Nasional Gunung Rinjani salah satu ekosistem dengan tipe hutan hujan pegunungan dan savana yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Taman Nasional Gunung Rinjani ditetapkan sebagai kawasan taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 280 KPTS 11 tahun 1997. Jadi Taman Nasional Gunung Rinjani baru diresmikan pada tahun 1997 dengan luas 40.000 hektar. Di dalam Taman Nasional Gunung Rinjani ada banyak sekali flora dan fauna. Antaranya yang flora yakni jelatang, durenan, bayur, jambu-jambuan, cemara gunung, bunga edelweiss atau nama latinnya Anaphalis javanica yang sangat terkenal di gunung-gunung tinggi di Indonesia, anggrek hutan atau Presbycus rinjaniensis dan P. lombokinensis. Faunanya ada musang rinjani, rusa, lutung bideng, renggiling atau manis javanicus, burung liku kuat tanduk, dan nanti selama pendakian di antara pos 1 sampai pos 2 itu kalian akan melihat banyak kuda liar di sana. Kuda liar? Ya, jadi bukan milik warga, itu emang asli dari dulu, emang ada kuda liar di sana. Tapi disarankan jangan mendekati kudanya, soalnya agak agresif, Berbahaya. Berbahaya. Kalau didekati kenapa? Berbahaya. Bisa-bisa nanti kena tendang. Iya, soalnya kuda liar kan. Kita bisa jadi bola sama kuda. Bisa jadi bola. Iya, bisa. Oh iya iya. Di sini kuda ya Pak? Kalau di Jawa kan anjing sama kucing. Oh Di sini iya. kuda. Ya, kuda. Kalau kucing sama anjing selama pendakian tuh kita nggak bisa lihat atau jarang sekali muncul. Soalnya ini kan dataran Gunung Rinjani ini termasuk gunung yang tinggi loh. Gunung tinggi nomor 3 di Indonesia. Jadi yang kita lihat banyak spesies fauna. Dari bawah itu ada peternakan, nanti ada peternakan sapi juga di bawah, terus naik ada kuda liar, terus selama perjalanan nanti pasti ada kera. Nah, yang perlu kalian hati-hati di selama perjalanan itu para kera ini agak usil. Nah, kemarin itu ada laporan bahwa selama pendakian atau di pos itu ada barang-barang yang diambil oleh monyet atau kera. Nah, itu perlu dihati-hati juga. Kalau mau tidur selama camp itu barang-barangnya atau makanannya itu ditaruh di dalam atau digantung agar tidak menarik perhatian para kera. Soalnya kan kera itu nyari makanan ke camping ground. Baik, sebelum lanjut ke penjelasan selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Oh ya, silakan. Mau tanya, untuk Taman Nasional Gunung Rinjani ini sendiri itu ditetapkannya tahun berapa ya? Terus untuk penetapannya itu apakah berdasarkan hal-hal lain atau seperti adanya flora yang dilindungi atau satwa yang dilindungi? Jadi penetapan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ditetapkan pada tahun 1997 atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor 280 KPTS Nomor 11. Kenapa Gunung Rinjani ditetapkan menjadi Taman Nasional? Itu karena di Taman Nasional ini ada danau yang namanya Danau Segarana. Nanti ada di atas ketinggian 2.800 mdpl itu ada danau namanya Danau Segarana. Danau Segarana ini merupakan sebuah danau yang terbentuk akibat letusan Gunung Rinjani. Sudah jelas mungkin? Cukup. Selanjutnya kami dari pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani menyediakan 4 jalur pendakian. Yang pertama dari
Bawak Naung atau dari Sembalun yang sekarang kita ada di desa Sembalun ini. Selanjutnya di Senaru, nomor 2 Senaru, nomor 3 Aiberi, dan nomor 4 Timbanu. Yang paling populer, jalur yang paling populer yakni dari Sembalun, naiknya dari Sembalun, nanti turunnya dari turunnya ke Senaru, desa Senaru. Kenapa ini jalur paling populer? Karena di awal perjalanan kita akan menemukan hamparan savana yang sangat luas dan terdapat kuda liar tadi itu selama perjalanan nanti. Dari Sembalun ke Segarana itu ada 5 pos. Yang pertama di ketinggian 1300 mdpl atau pos pemantauan. Selanjutnya pos 2 di ketinggian 1500 mdpl di namanya pos Tengengean. Yang pos ketiga 1800 mdpl pada Balung, pos pada Balung. Terus nanti setelah antara pos 3 sampai pos 4 nanti itu ada namanya Bukit Penyesalan. Kenapa namanya Bukit Penyesalan? Nanti di sana itu ada 7 bukit. Jadi kalian akan melewati 7 bukit tersebut. Selanjutnya di camping ground di Pelawangan Sembalun. Nah, setelah Pelawangan nanti kalian nyampe Pelawangan, dini harinya bisa summit, lalu turun, lalu ke Segarana. Besoknya ke Segarana. Setelah mungkin bisa camp di Segarana 1 malam. Bisa di Segarana nanti kita bisa berenang ataupun mancing. Soalnya di sana ada pemandian air panas juga. Setelah itu besoknya setelah bermalam di Segarana 1 malam itu ada langsung ke Senaru, ke jalur Senaru untuk turun ke desa Senaru. Nanti selama perjalanan turun itu ada 3 pos. Mungkin ada yang ditanyakan selama pendakian? Saya mau bertanya, untuk jalur pendakiannya kan tadi ada 4 dan ada jalur yang populer. Untuk berdasarkan cepatnya, dari 4 jalur tersebut yang paling cepat untuk cepat sampai ke tempatnya itu jalur yang mana? Apa sama dengan jalur yang populer tadi atau beda? Kalau jalur tercepat sebenarnya gini konsepnya, kalau pendakian gunung itu tergantung dari kemampuan kita. Kalau kita ingin cepat lalu fisiknya kita kuat, itu bisa pakai jalur populer tadi itu bisa cepat. Biasanya itu 3 hari 2 malam itu sudah normal ya. Mungkin bisa jadi 2 hari 1 malam itu bisa kalau ingin cepat, tapi itu minusnya nanti menguras banyak tenaga. Jadi Tapi kita sampai sana bakalan kecapean gitu ya? ya minusnya itu. Sama juga di jalur-jalur lain. Kalau misal ingin pendakiannya lebih cepat, minusnya itu lebih capek. Kalau pendakiannya rata-rata 3 hari 2 malam itu sudah cepat, sudah termasuk cepat. Ya, mungkin itu cukup. Ya, Mas, Bapak, saya mau bertanya untuk kedalaman dari apa? Danau Segarana itu berapa? Kalau kedalaman dari Danau Segarana itu dari 160 meter hingga 240 meter. Belum juga berarti ya. Juga di sana kan bisa mancing. Di sana ada ikan mujair juga, ada ikan mujair, juga ada ikan garper. Oh, berarti di sana kita juga bisa mancing ya? Ya, maka dari itu banyak pendaki yang emang tujuannya ke Rinjani itu emang untuk mancing. Soalnya Suasananya beda. iya, suasananya beda. Eh, View-nya beda. Ya, saya mau tanya lagi ya. Kita ambil kenapa para pendaki itu diperbolehkan untuk mancing, sedangkan pada di Semeru yang di sana ada Danau Kumbolo, danau, kita tidak boleh mancing maupun
mandi di sana. Tapi kenapa di Rinjani kok boleh? Oh ya, kalau itu kan di Ranu Kumbolo itu merupakan danau yang disucikan oleh agama Hindu. Oh, Nah, bedanya itu di sana emang disucikan. Kalau di Rinjani tidak, tapi tetap dihormati. Soalnya ada waktu-waktu tertentu para desa masyarakat dari desa Sumbaru atau desa di bawah kaki Gunung Rinjani itu mereka ada upacara adat, yakni nanti ke atas untuk naik ke Danau Sederhana. Itu upacaranya itu melepaskan sesajen ke danau. Namun di sana masih diperbolehkan memancing, atau di sana juga ada kolam pemandian. Bedanya itu. Jadi kenapa banyak pendaki yang tertarik ke Rinjani daripada ke Semeru? Nah, itu tadi ada danau Sederhananya bisa mandi, bisa ada pemandiannya, sama ada pemancingan. Iya. terima kasih. Mungkin ada lagi. Mungkin sekian briefing dari saya. Hati-hati selama jalur pendakian. Jangan lupa nanti setelah sampai ke Desa Senaru, kalian laporan lagi ke sini untuk mengisi formulir. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, budal. Dal.